Bapa yang baik, rahmani dan rahimi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengar sebagian firman Tuhan. Bapa, firman-Mu terlalu agung. Firman-Mu tidak dapat ditafsirkan oleh akal manusia. Firman-Mu hanya bisa ditafsirkan oleh Roh-Mu sendiri. Oleh karena itu, Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kilometer Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa hamba. Dan kasihanilah kami orang berdosa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau membahas pada malam hari ini tentang Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Temanya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang 8 ucapan bahagia, ya, hati-hati bagi hamba Tuhan untuk mengkhotbahkannya. Ya, 8 ucapan bahagia, saya ulangi, tidak boleh dikhotbahkan sembarangan. Apalagi langsung pada Matius 13 sampai 16 tentang garam dan terang. Karena ini bukan untuk semua anak-anak Tuhan. Ya. Garam dan terang bukan untuk semua anak-anak Tuhan. Ya. Mereka yang berhak menyandang predikat garam dan terang itu mereka yang sudah melewati 8 ucapan bahagia. Mereka bahagia ketika miskin di hadapan Tuhan. Mereka bahagia ketika miskin di hadapan saudara seiman. Bahkan miskin di hadapan sesama manusia. Mereka bahagia. Mereka juga bahagia ketika ada duka cita. Mereka bahagia dengan lemah lembut, tidak menggunakan kekerasan. Mereka bahagia dengan karakter yang lemah lembut. Mereka juga lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mereka merenungkannya siang dan malam. Ini orang yang haus, ciri-cirinya orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan siang, malam, pagi. Ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Harus merenungkan firman Tuhan. Mereka juga bahagia di dalam penderitaan. Ini enggak gampang. Ya. Setelah mereka bahagia di dalam penderitaan karena pikul salib, karena memberitakan nama Tuhan, mereka tetap bahagia. Lulus dari sini, baru mereka punya predikat sebagai garam dan terang. Kalau enggak lulus
dalam 8 ucapan bahagia, kita menyandang predikat garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada apa dengan garam? Sehingga Tuhan Yesus memberi gelar kepada-Nya yang sudah melewati 8 ucapan bahagia, menjadi garam terang. Saya membaca literatur tentang garam. Ya. Ada 14.000 fungsi garam. Wah, ini luar biasa ya. Ada 14.000 fungsi garam yang saya ketahui ketika saya membaca literatur tentang garam. Tetapi malam hari ini kita ngebahas 14 fungsi garam. Kita akan membahas hal-hal yang umum tentang fungsi garam tersebut. Yang pertama, fungsi garam adalah mengawetkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mempunyai predikat garam, kita punya fungsi mengawetkan, membuat kelanggengan, ya, dimanapun kita berada, di satu organisasi di mana kita berada, organisasi tersebut akan tetap berjalan ketika kita masih ada di situ. Di tempat di mana kita bergaul, di masyarakat, dengan adanya garam, ya, masyarakat di mana kita bergaul itu akan bersukacita dengan kehadiran kita, akan berbahagia dengan kehadiran kita. Yang kedua, fungsi garam adalah membuat situasi, kondisi jadi enak. Ya. Makanan yang tidak menggunakan garam tidak akan enak rasanya, walaupun yang masak lulusan dari Eropa, koki lulusan dari Australia, koki lulusan dari Amerika. Kalau masakannya tidak diberi garam, tidak akan enak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di mana tempat kita bergaul, dengan kehadiran kita, situasinya jadi enak. Di mana tempat kita bermain, tempat itu harus menjadi enak, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera dengan kehadiran kita. Dunia ini tanpa garam tidak akan hidup. Manusia tanpa garam tidak bisa hidup. Oleh karena itu, jangan sepelekan garam. Jangan sepelekan orang Kristen. Ya. Karena orang Kristen yang punya predikat garam sudah melewati berbagai macam penderitaan. Dan itu dilakukan dengan bahagia. Dan itu dilakukan dengan senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak pernah nonton film Yesus yang judulnya The Passion of the Christ? Saya rasa ini semua sudah pernah kita nonton film The Passion of the Christ. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak pernah sampai selesai nonton film itu.
Karena saya tidak tahan melihat peran Yesus yang begitu menderita. Saya selalu kalau setel film itu nggak pernah sampai habis. Saya tidak tahan melihat Yesus menderita. Ya. Tetapi judulnya menarik sekali. Judul dari film itu sangat menarik sekali. Ya. The Passion of the Christ. Dengan kata lain, bahasa saya, walaupun aku menderita, aku lakukan dengan sukacita. Walaupun aku susah, aku bergembira melakukannya. Dengan senang hati aku melakukannya. Demi untuk umat manusia. Ini keren Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Keren sekali. Padahal menderita begitu luar biasa. Tetapi dilakukan oleh Yesus dengan senang hati. Enggak ada ya cerita semacam ini enggak ada di tempat lain. Yang berikutnya, garam adalah untuk menetralisir bakteri. Bakteri akan mati ketika kena garam. Ini hebat. Ya. Laut kita berisi garam, bumi kita berisi garam 70%. Saya ulangi sekali lagi. Dunia ini berisi garam 70%. Bahkan mungkin lebih. Karena saya membaca tulisan Dahlan Iskan, ada gunung yang tanahnya adalah garam. Ada gunung yang batunya adalah garam. Ya. Bukan hanya di laut, tetapi di gunung ada garam. Saya membaca tulisan Dahlan Iskan, mantan Menteri SDM. Tuhan bikin 70% bumi ini mengandung garam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu saya masih aktif sebagai PNS, saya ikut penataran P4. Mentornya, dosennya berkata seperti ini, Pak Harto itu seperti samudra. Saya ulangi sekali lagi, Pak Harto itu sebagai samudra, kata dia. Samudra adalah tempat penampungan kotoran. Samudra tempat penampungan binatang-binatang mati. Kotoran, sampah masuk samudra. Di situ sebenarnya bakteri masuk. Bakteri masuk. Tetapi dengan adanya garam, bakteri tidak bisa hidup. Kita bisa berenang di laut tanpa takut bakteri. Semua yang jelek-jelek, semua yang tidak sehat, masuk ke laut karena ada garam, menjadi sehat. Ya. Ini yang Tuhan mau. Bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ya. Ketika ada kejahatan atau ada hal yang kurang baik
yang datang sama kita tidak akan panjang lebar, stop sampai di kita. Bakteri masuk, stop. Nggak ada lagi bakteri. Ada ucapan-ucapan yang miring, masuk pada hamba-hamba Tuhan, stop. Nggak menyebar lagi kemana-mana. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada kata-kata miring yang masuk, yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan yang mendapat predikat garam, ucapan miring itu stop, hilang, nggak sampai lagi ke mebar kemana-mana. Inilah yang Tuhan mau bagi mereka hamba Tuhan. Mengapa Yesus mengingini memberi predikat kepada kita sebagai garam? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, binatang ada orang sembah. Pohon ada orang sembah. Batu ada orang cium. Terang, matahari ada orang jadikan satu sistem agama. Tapi saya belum pernah dengar ada yang menyembah garam. Inilah yang tidak bisa ditiru oleh agama-agama di luar kekristenan. Predikat yang sangat mulia, predikat yang sangat indah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, kita akan dibuang. Kalau garam udah nggak berfungsi, kita akan dibuang. Kalau ranting itu udah ngerbuah dan akan ditebang dan dibakar. Tetapi apakah garam yang tidak asin? Saya mendengar, saya membaca ada garam yang sudah tidak asin. Ya. Di Israel, menurut kabarnya, kalau ditungku tempat perapian masak itu, dasarnya dikasih garam. Supaya apinya bisa lebih bagus. Lama-kelamaan garam yang dibakar ini akhirnya tawar, garam ini dibuang. Diganti dengan garam yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita udah tawar, kita akan dibuang. Yang kedua, kita mendapat predikat terang. Terang ini banyak dikagumi banyak orang. Ya. Terang dijadikan suatu sistem agama. Terang ada yang disembah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu menghidupkan. Terang itu membuat semua bisa beraktivitas. Karena itu, bersama bagi kita, biar kita bisa melakukan sama-sama nih. Oleh karena itu, di mana ada terang, di situ tidak ada gelap. Di mana ada kejahatan, di situ seharusnya kejahatan akan hilang. Dan terang adanya di mana? Terang adanya di tempat gelap. Saya ulangi sekali lagi, terang ada di tempat gelap. Dengan kata lain,
orang Kristen harus berada di tempat-tempat orang berdosa. Orang Kristen harus masuk di mana komunitas tersebut komunitas yang belum cinta Tuhan dan terima Tuhan. Orang Kristen harus berada di tengah-tengah mereka yang belum kenal Tuhan. Dengan kata lain harus di tengah-tengah serigala. Ya. Orang Kristen harus berada di tengah-tengah serigala. Orang Kristen harus ada di komunitas yang belum terima Tuhan. Terang banyak dikagumi orang. Saya terkesan ya, dengan orang Tionghoa memberi nama tentang terang ini. Ya. Orang Tionghoa punya nama mengambil terang, nama terang. Tetapi ini ada di kitab Kejadian pasal 1. Namanya Ming Hao. Ini bagus sekali. Nama ini saya sangat mengagumi nama ini. Hao adalah baik, Ming adalah terang. Artinya terang itu baik. Ada juga di saudara Muslim kita. Namanya Nur Hasana. Nur itu saya atau terang, Hasana adalah baik. Artinya bahwa terang itu baik. Kalau tidak ada terang, saya pastikan dunia ini akan berakhir. 7 suku Kanaan dimusnahkan oleh Tuhan karena di situ udah nggak ada terang. Zaman Nuh hanya 8 yang selamat. Karena di situ tidak sampai 10 ada orang baik. Terang sudah tidak ada pada waktu zaman Nuh, maka dimusnahkan. Dan terang juga tidak ada di daerah di mana Lot berada. Ya. Tidak sampai 10 orang. Tidak ada terang di situ. Maka semuanya dimusnahkan. Oleh karena itu hati-hati. Di tempat di mana tidak ada terang, Tuhan bisa ambil keputusan menghakimi. Memusnahkan. Jadi kalau sampai saat ini dunia belum berakhir, saya yakin masih ada terang. Masih ada kasih orang Kristen. Masih ada hamba-hamba Tuhan. Masih ada anak-anak Tuhan. Ya, yang menjadi terang. Tetapi kalau sudah tidak ada kasih anak Tuhan, tidak ada terang anak-anak Tuhan, maka dunia ini akan segera diakhiri. Ya. Tuhan segera akan datang. Bukan karena kejahatan ini dimusnahkan. Bukan karena kejahatan Sodom dan Gomora dimusnahkan, tetapi di situ sudah tidak ada terang, di situ sudah tidak ada kasih. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang berkenan. Tetapi kalau saudara kita semua diberkati, itu semua dari Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Meang sebagai host. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hambanya Pak Pendeta Edward yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Terima kasih. firman Tuhan yang disampaikan hambanya
benar-benar bisa garam dan terang bagi kita semua umat-umat Tuhan yang mendengarkannya. Amin. Tuhan, sebelum kita doa syafaat, terlebih dahulu saya meminta untuk saudaraku yang terkasih, yang di malam hari ini, yang untuk doa syafaat yang pertama, boleh saya minta untuk hambanya Pak Feriuli. Ready Pak Feriuli? Apa